Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan bagi kita semua. Tujuan dari wawancara hari ini adalah untuk mengetahui bagaimana sih Pancasila dalam pandangan masyarakat. Oke, sebelum itu ada peribahasa nih yang sudah umum dalam kehidupan kita. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Yasmin Atika Nurseila. Saya adalah mahasiswa jurusan Biologi, program studi S1 Biologi Universitas Negeri Surabaya. Saya dari kelas Biologi A Angkatan 2023 dengan NIM 2303244049. Halo, perkenalkan nama saya Regi Hayu Nirwana. Saya usia 25 tahun, alumni jurusan Biologi UNESA tahun 2016. Saya pernah bekerja sebagai administrasi kantor di perusahaan BUMN dan sekarang saya menjadi ibu rumah tangga, memiliki bisnis fotografer dan videografer, dan saya memiliki sambian atau sampingan sebagai konten kreator di TikTok. Oh iya Kak, Ya. Kakak ini kan alumni ya dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, selama kakak berkuliah di Universitas Negeri Surabaya ini, kakaknya pernah nggak sih tergabung dalam organisasi atau kelompok studi, kelompok minat di Universitas Negeri Surabaya, di mana di lingkup tersebut juga menerapkan nilai-nilai Pancasila atau tidak, atau memang sudah menjadi dasar yang sudah ada di dalam lingkup tersebut? Dulu waktu mahasiswa saya mengikuti, kan karena kita sama ya jurusannya. Ya. Jadi di biologi itu ada KSKM, kelompok studi dan kelompok minat, kemudian ada organisasi. Nah, saya dulu mengikuti semuanya. Jadi saya pernah mengikuti himpunan mahasiswa atau HIMA, dulu namanya itu HMJ. Kita menyebutnya HMJ. Lalu saya juga mengikuti kelompok studi Sri Bunting. Dan kelompok minat itu Langgas dulu. Dia itu seperti kesenian. Lalu jabatan kakak pernah nggak sih menjabat sebagai apa gitu di organisasinya? Untuk jabatan saya pernah menjadi staf anggota dari Departemen Kominfo di HIMA selama 2 tahun. Keren. Ini tuh saya meminta tolong kepada kakak untuk memenuhi penugasan saya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, tugasnya ini membuat podcast bertemakan Pancasila dalam pandangan masyarakat. Baik. Nah, saya sudah menyiapkan sekitar 5-7 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada kakak dan kakak jawab sesuai dengan jawaban kakak sendiri. Oke. Pertanyaan pertama, apa sih Pancasila menurut kakak? Nah, Pancasila itu memiliki artian luas ya. Pancasila itu dasar negara Indonesia. Nah, Pancasila sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu terdiri dari Panca dan Sila. Nah, Panca itu 5, sedangkan Sila itu dasar. Jadi diartikan 5 dasar dari sila-sila tersebut. Nah, kemudian dalam 5 Pancasila atau 5 dasar tersebut, kita wajib memahami apa yang terkandung dalam 5 sila Pancasila tersebut. Nah, memahami nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Itu bersifat wajib. Tak hanya dengan memahami, namun juga seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, nilai tersebut juga harus diimplementasikan atau
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan begitu tujuan hidup bangsa dapat tercapai. Nah, Pancasila itu memiliki fungsi sebagai ideologi bangsa dan negara. Nah, sebagai ideologi yaitu selain kedudukannya sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, nah Pancasila ini juga berkedudukan sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat maupun kehidupan dalam bernegara. Sebagai ideologi bangsa juga, Pancasila itu memiliki makna ikatan budaya, yaitu dia itu mengikat seluruh budaya Indonesia menjadi satu yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi tidak ada pertentangan budaya di Indonesia, makanya dibuatkan Pancasila itu dengan 5 dasar, 5 sila maksudnya. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ya, menurut Anda Kak, menurut Anda pribadi ya, apakah Pancasila yang diterapkan saat ini yang sudah diterapkan di Indonesia, apakah Pancasila itu masih memiliki kekurangan atau Kak rasa sudah pas tidak memiliki kekurangan? Nah, ini menurut pendapat saya ya, karena ini pendapat saya pribadi. Jadi menurut saya itu sudah tidak ada kekurangan di setiap silanya, karena pada setiap sila itu memiliki makna dan tujuan yang sudah jelas. Jadi itu sudah bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari kita sebagai dasar negara, sebagai penuntut. Nah, penuntun sih, bukan penuntut ya, salah. Karena dalam sila-sila Pancasila itu tidak ada paksaan, jadi Pancasila itu hanya menuntun. Nah, kemudian Pancasila itu sudah jelas sebagai dasar negara, dan hakikatnya itu Pancasila sebagai dasar negara itu menjadi sumber dari segala sumber hukum. Nah, hal ini mengandung konsekuensi yuridis kan. Yang dimaksud konsekuensi yuridis itu seluruh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sudah harus sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Nah, dengan kata lain itu isi dan tujuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia ini tidak boleh menyimpang dari sila-sila Pancasila. Jadi sudah sesuai dengan sila-sila Pancasila tersebut. Kalau menurut adik gimana? Sudah sesuai atau belum? Ya, menurut saya juga sudah sesuai Kak, karena 5 butir Pancasila tersebut sudah dipikirkan matang-matang oleh tokoh-tokoh terdahulu. Lalu juga Pancasila ini kan sumber dari sumber segala hukum, jadi semuanya berpusat di Pancasila. Apabila ada penyimpangan, pasti bakalan terjadi konflik ya, dan kekacauan antar sesama, karena tujuan juga Pancasila ini supaya menyatukan ideologi kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, bisa diterima karena namanya juga berpendapat ya kan, Indonesia kan berpendapat. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Jika melihat lingkungan sekitar yang Anda tinggali saat ini, lingkungan bekerja atau lingkungan manapun itu, apakah nilai-nilai Pancasila ini sudah diterapkan dengan baik, sudah diterapkan dengan benar atau tidak? Nah, kalau menurut saya ya sudah, menurut pengamatan saya lebih tepatnya. Menurut pengamatan saya itu kalau dilihat dari lingkungan yang saya tinggali itu sudah diterapkan. Nah, kemudian dulu saat saya bekerja, sila-sila Pancasila juga diterapkan. Nah, karena sekarang saya ibu rumah tangga dan memiliki pekerjaan freelance serta menjadi content creator, tentunya penerapan sila Pancasila itu juga sudah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
untuk pengamalannya sendiri di lingkungan kerja kakak, lingkungan pendidikan, lingkungan-lingkungan yang sudah kakak kenal begitulah, seperti mungkin lingkungan keluarga juga, itu pengamalan Pancasilanya bagaimana ya kak? Untuk pengamalan Pancasila itu di lingkungan hidup saya saat bekerja itu semua itu bebas memilih agama, bebas beragama. Kemudian cara mereka mengamalkannya itu dengan ibadah tepat waktu, saling mengingatkan untuk sesama beribadah. Ini secara umum semuanya ya, di pekerjaan saya maupun di rumah. Nah, lalu mereka juga tinggi toleransi, mau agama apapun semuanya tetap sama, tidak ada yang membeda-bedakan. Oh, kamu agama ini, kamu agama A, saya agama B, berarti kita tidak cocok. Itu tidak boleh, karena dalam sila Pancasila semuanya sudah tertulis ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk sila yang kedua dari Pancasila kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk sila kedua tersebut, apakah juga sudah diterapkan dengan baik dan benar di lingkungan yang kakak pernah lalui, seperti kerja, seperti itu? Sudah, untuk sila tersebut implementasinya itu kita melalui bagi tugas secara adil, baik itu di pekerjaan, di kehidupan rumah tangga. Nah, seperti contohnya saya memiliki usaha videografer dan fotografer freelance, itu bagi tugas agar adil. Nah, seperti saya sebagai videografer dan kru saya, hanya suami saya itu sebagai fotografer. Nah, kami melakukan tugas tersebut secara adil, tidak ada pembagian tugas yang tidak rata sehingga semuanya itu sama. Nah, hal tersebut kami lakukan untuk mencapai hasil, yaitu hasilnya hak kita sama-sama terpenuhi. Seperti itu. Baik itu di rumah tangga juga seperti itu. Untuk bunyi Pancasila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini apakah juga sudah diterapkan dengan baik di lingkungan pekerjaan kakak, lalu lingkungan tempat tinggal, lingkungan pendidikan, dan juga lingkungan keluarga? Apakah sudah diterapkan juga dengan baik? Untuk penerapannya sudah saya terapkan ya, yaitu kita wajib mengembangkan diri melalui branding diri. Kemudian kita juga bisa mengembangkan melalui kita saling menghormati, baik kepada orang yang lebih tua, orang yang beda suku maupun agama. Hal tersebut terjadi agar kita itu tidak membeda-bedakan gitu loh. Jadi tidak ada perbedaan karena semuanya adil kan. Berarti kita bersatu gitu ya. Tidak boleh ada perbedaan. Tidak ada perbedaan agar tidak ada perpecahan. Karena kita hidup di Indonesia ini memiliki banyak suku, ras dan budaya. Jadi agar Indonesia tetap satu, makanya diciptakan sila ke. Oh iya juga ya kak, benar. Karena kita juga kan dari latar belakang yang berbeda-beda, pemahaman yang berbeda-beda, bisa saja hal tersebut rawan sekali kan memecah belah Indonesia mengenai pemahaman, sehingga kita harus satu gitu ya kak. Baik kak, untuk Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, apakah sudah diterapkan dengan baik di lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal kakak? Untuk sila keempat ini kan contoh implementasinya dalam kehidupan itu kehidupan saya, mungkin dalam keluarga ataupun saat bekerja dulu, kita itu mempertimbangkan sesuatu hal itu melalui musyawarah dan mufakat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, melalui musyawarah itu kita bisa mengetahui apabila ada perbedaan pendapat atau pendapat kita sama semua. Nah,
melalui musyawarah itu nanti siapa yang pendapatnya berbeda nanti bisa kita samakan bersama, atau diberi opsi lain seperti apabila yang satu jawabannya A, yang satu B, pilihannya A dan B kan beda. Nah nanti diberi opsi jawaban tengah-tengahnya di antara A dan B tadi melalui musyawarah itu untuk mencapai mufakat. Nah, kemudian apabila ada yang berbeda pendapat atau perbedaan pendapat di saat musyawarah maupun ada rapat atau apapun itu halnya, itu kita sebagai warga Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila itu kita diwajibkan untuk memiliki dada yang lapang karena kita berkewajiban untuk menerima pendapat orang lain walaupun pendapat itu berbeda. Nah kemudian kita juga perlu menerima pendapat dari orang lain. Dalam artian tuh kita apabila seumpama saya berpendapat A dan Anda berpendapat B, nah itu kan kita berbeda pendapat ya. Saya inginnya A, tetap A. Nah itu tidak boleh. Saya tidak boleh memaksakan Anda untuk memilih pendapat saya. Jadi itu juga pentingnya ada musyawarah tadi agar mencapai mufakat atau tujuan bersama. Itu. Oh iya, berarti tidak boleh ya Kak untuk memaksakan pendapat. Misal saya sangat bersikukuh untuk memenangkan pendapat saya supaya menjadi keputusan dalam rapat ini, seperti tidak boleh. Nah, tidak boleh. Nanti jadi di saat rapat atau musyawarah itu kita lihat jadi pendapatnya siapa yang lebih menguntungkan di analisis SWOT itu SWOT. Nah itu nanti siapa pendapat siapa yang lebih menguntungkan nanti di range, kita range. Ternyata ada untung dan pasti ada untung dan ada kelemahannya atau kerugiannya. Nah nanti bisa kita pertimbangkan bersama, kita pikirkan ulang, kita rapatkan kembali atau kita musyawarahkan kembali. Lalu apabila ada yang cocok dan ada yang tidak, bisa kita ambil yang baiknya saja, lalu yang kurang cocok bisa kita istilahnya bisa kita hilangkan seperti itu. Jadi saya tidak bisa memaksakan pendapat Anda dan Anda tidak bisa memaksakan pendapat saya. Lalu Kak, untuk Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu apakah juga sudah diterapkan dengan baik di lingkungan keluarga, pendidikan, pekerjaannya Kakak juga? Kalau untuk sila kelima sudah pasti jelas diterapkan, karena saat sila kelima diterapkan itu berarti kita harus melakukan seperti pekerjaan bersama, dan biasanya orang-orang menyebutnya gotong royong. Nah gotong royong dalam artian mengerjakan semua hal itu bersama, jadi beban yang berat dipikul bersama akan menjadi ringan seperti itu. Nah kemudian selain hal tersebut dan saling bekerja keras, jadi tidak ada yang salah satu itu santai-santai, yang lainnya kerja, itu nggak boleh. Jadi dalam sila ini menerapkan bahwa kita itu harus saling bekerja, saling membantu. Kemudian karena dengan adanya gotong royong, adanya saling bantu-membantu, kita akan menjadi semakin terikat atau dalam istilahnya itu semakin dekat dan akrab. Nah itu tujuan dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita juga harus melakukan pekerjaan itu secara adil gitu. Jadi tidak boleh pilih kasih, oh aku yang ini lebih ringan, kamu yang itu lebih berat, itu tidak boleh. Jadi selama kita menerapkan sila kelima, kita harus bekerja sesuai dengan porsinya, sesuai dengan yang ditugaskan dan adil. Jadi tidak ada yang berat sebelah ataupun ringan sebelah. Kecuali apabila kita beda divisi, memiliki dalam pekerjaan seumpama contohnya beda divisi itu porsinya. Tapi kan semua itu sesuai dengan porsi diri kita masing-masing. Jadi kita udah dibagi untuk sanggup mengerjakan hal tersebut. Kalau dalam pekerjaan saya yang sekarang seperti videografer dan fotografer itu. Untuk fotografer kan contohnya untuk fotografer gitu. Fotografer kan selalu ngefoto setiap momen, sedangkan videografer itu benar mau video, tapi mau videonya tuh cuman sedikit, satu
adegan. Nah, satu adegan, tiap adegan ganti adegan, hanya sedikit-sedikit lalu digabungkan, bukan yang full. Nah, untuk fotografer dia harus bekerja terus seperti itu. Tapi nanti dalam hal pengeditan, fotografer itu lebih mudah dalam mengedit fotonya, sedangkan videografer itu masih harus menutup harus memasukkan video, mengkat, lalu memberi warna, color grading seperti itu. Jadi semua itu ada porsinya sendiri-sendiri dan tidak boleh saling iri-irian karena semua itu bekerja pada porsinya masing-masing seperti itu. Oke Kak, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih tindakan yang akan Anda ambil apabila ada masyarakat yang melanggar nilai-nilai Pancasila? Nah, ini agak sulit ya yang untuk pertanyaannya. Maksudnya untuk dijawab itu Ya, ada banyak opsi. Nah, Pancasila itu meskipun diakui sebagai dasar negara dan filosofi kehidupan bangsa, berbangsa dan bernegara, dalam praktiknya itu masih terdapat berbagai pelanggaran. Dalam implementasi Pancasilanya itu masih terdapat pelanggaran. Nah, oleh sebab itu, dasar negara ini sangat penting dan harus ada bagi setiap negara di dunia. Yang ada dasar negaranya aja sudah masih bisa dilanggar, apalagi yang tidak ada dasar negaranya itu akan menyebabkan negara tersebut tidak akan maju, bahkan tidak akan berkembang, bahkan tidak akan maju. Makanya itu adanya dasar negara itu sebagai dasar, dia itu dasar. Jadi dasar itu benar-benar ya dasarnya nggak bisa diganti gitu loh. Bahkan hukum-hukum secara yuridis. Nah, secara yuridis sudah mengikuti Pancasila. Nah, untuk pelanggaran ini mencerminkan tantangan dan kompleksitas yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam pelanggaran ini serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan dan implementasi Pancasila. Nah, Pancasila sebagai dasar negara harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini tuh dapat diartikan bahwa Pancasila itu harus menjadi kekuatan untuk menjiwai setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk negara. Kayak contohnya kita mengamalkan dalam kegiatan sehari-hari kita lah. Itu contoh kecil lah. Itu dalam kehidupan sehari dapat diterapkan pada masyarakat seperti itu. Nah, kemudian untuk menciptakan keadilan sosial, maka hal yang perlu untuk ditetapkan kesadaran yaitu kita harus mengembangkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong untuk segenap masyarakat Indonesia. Nah, untuk itu perlu adanya kesadaran sikap dan adil antar sesama warga Indonesia atau masyarakat masing-masing ya. Ya, di gimana? Di lingkungan wilayah kita. Contohnya kalau seumpama kita sedang di rumah, yaitu gini aja, istilah kecilnya aja antara kita berdua seperti itu. Jadi antar tetangga juga. Iya, jelas. Gitu ya. Kalau kita nggak akur sama tetangga, ya jadinya nggak jadi tetangga, nanti jadinya rame, Kita bermusuhan. Menurut Anda nih Kak, menurut sudut pandang ya, bagaimana ya caranya supaya masyarakat itu menerapkan nilai-nilai Pancasila? Untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya kita bisa menanamkan sejak dini. Jadi sejak anak sudah, kan ada tingkatan-tingkatan anak, usia anak mulai pikirannya tuh mulai nalar kan, tapi bisa kita terapkan sejak kecil. Contohnya seumpama dari anak usia dini itu sudah kita ajarkan nilai Pancasila yang dalam implementasinya. Kan anak kan masih belum mengerti sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat maupun kelima kan belum tahu. Jadi kita itu menerapkannya itu seperti contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Jadi nanti
dibiasakan hingga anak itu dewasa. Apabila anak sudah masuk usia sekolah, kita akan sekolahkan anak dan kita harus tetap mengontrol, kita tetap mengecek apakah yang diajarkan di sekolah dan apa yang kita ajarkan itu sama. Hal ini bertujuan agar anak itu ketika dewasa menjadi generasi yang mengerti tentang hukum dan dasar negaranya itu tadi. Seperti itu. Kemudian kita juga perlu mengawasi. Jadi kan perkembangan anak itu ada perkembangan melalui orang tua dan lingkungan. Nah, karena orang tua sudah mendukung nih ya tadi, sudah mendukung sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dari sila 1 sampai ke 5. Tapi kita lihat kembali lingkungan di rumah seperti itu, lalu ketika anak keluar beda lingkungan lagi. Nah, kita harus mengecek itu lingkungannya udah benar atau belum, udah ada salah atau tidak gitu dalam lingkungan tersebut. Nah, kita harus ngecek, kemudian anak juga harus bisa terbuka dengan kita. Bagaimanapun caranya, kita harus mengajari, bukan mendidik lah intinya, mendidik anak itu agar mau bercerita dengan kita, mau sharing lah intinya. Jadi kita itu tahu perkembangan anak di luar mengenai nilai-nilai Pancasila. Kan sekarang tuh sudah zamannya nggak karuan, apalagi terkena ada banyak media sosial, banyak hoax. Nah, itu kita sebagai orang tua itu harus mengerti, harus tahu apa yang anak terima di luar sana. Jadi kita sebagai orang tua, kita itu filternya anak itu menerima apa, seperti itu. Jadi kita tidak mengekang, tapi kita harus tahu itu baik atau buruk untuk anak. Jadi orang tua itu tidak boleh mengekang anak, tapi kita harus tahu perkembangan anak di luar sana itu seperti apa. Karena sudah sayang kan kalau anak kita itu dibesarkan dengan nilai-nilai Pancasila, tapi saat di luar nilai-nilai tersebut itu hilang di lingkungan yang lain. Nah, itu perlu diwaspadai agar generasi anak kita itu menjadi anak yang patuh terhadap dasar negara atau ideologi. Dari jawaban Anda mengenai pertanyaan sebelumnya ya Kak, kalau nih semisal yang harus disadarkan akan pentingnya Pancasila itu bukan lagi anak-anak, melainkan orang-orang yang sudah masuk usia dewasa, kira-kira bagaimana? Nah, ini ada berbagai cara ya, Nah, khususnya itu untuk menyadarkan orang-orang yang sudah dewasa tapi masih belum mengerti atau istilahnya kurang menerapkan nilai-nilai dari Pancasila gitu. Kan kita hidup di dunia modern gitu. Adik punya gadget? Punya media sosial? Punya kan, dan punya semua. Berarti kita tinggal memanfaatkan itu, apalagi sekarang generasinya kan generasi milenial. Jadi semua yang ada di dunia bisa kita genggam melalui handphone kita. Nah, handphone kita ini berguna untuk kita melakukan sharing atau intinya bisa mengenalkan nilai-nilai Pancasila melalui uploadan di sosial media. Nah, kemudian selain melakukan uploadan di sosial media, kita juga bisa melakukan sosialisasi. Sosialisasinya itu kecil-kecilan aja. Nah, kemudian kan karena orang itu sudah dewasa kan, seharusnya dengan kedewasaan seseorang, bertambahnya umur seseorang, pikiran atau nalar seseorang itu bisa lebih mudah daripada kita mengajarkan anak kecil lah. Nah, tapi tetap saja kita tidak bisa memberikan pengetahuan yang langsung kompleks. Jadi kita memulai dari hal kecil, tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari itu tadi. Kemudian apabila sudah menjelaskan, sudah musyawarahkan, kita bisa mensosialisasikan hal tersebut. Kita tinggal menerapkannya aja, kita berikan contoh, kita ajak mereka untuk seumpama
Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita ajak mereka sholat, atau sama untuk Islam, atau untuk agama yang lain, ke pura, ke gereja, nah seperti itu. Bisa kita ajak, kita ingatkan. Nah, ini juga dalam hal yang menyangkut sila pertama kan. Semua orang bebas beragama, memilih agama, tapi setiap orang juga wajib untuk melakukan kewajiban dari agama tersebut. Jadi ya kita mengingatkan, walaupun saya kurang paham ya untuk agama yang lainnya itu mengingatkan itu boleh atau tidak, tapi semua pasti sudah sadar kan dengan kewajibannya sendiri-sendiri. Kalau Islam wajib sholat 5 waktu seperti itu. Jadi kita sama yang muslim gini, waktunya sholat ya sholat, saling mengingatkan, saling mengajak seperti itu. Untuk teman-teman agama yang lain juga seperti itu. Saya juga banyak punya teman agama lain dari ada yang dari Ambon itu Kristen, dari Bali Hindu. Saya punya teman Buddha juga Cina. Nah, ini kan kita perbedaan agama, ras dan suku kan. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh membeda-bedakan hal tersebut agar ya kita rukun gitu. Masa mencegah perpecahan. Indonesia kan beribu-ribu pulau, banyak suku, banyak bahasa, bermacam-macam. Kalau kita saja nggak bisa menjaga hal tersebut, sama teman kita saja kurang baik gitu. Apalagi sama orang lain. Nanti kita kan hidup di kehidupan sosial. Nah, saling bersosialisasi, saling berkomunikasi, saling berinteraksi, mencari keuntungan, bekerja bersama. Jadi ya kita harus mau tidak mau kita harus rukun. Ya bukan yang tidak mau harus mau sih, kalau itu menurut saya. Kalau tidak ya kayak dulu zamannya apa itu pengen adalah ya banyak kasus di Indonesia, cuman ya alhamdulillahnya sudah terselesaikan. Tapi ya juga ada itu kasus yang tidak bisa dibicarakan di podcast hari ini. Saya lanjutkan ya Kak, pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana sih menurut Kakak apabila tidak ada Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia ini? Ya tadi kan sebelumnya udah saya jelaskan, Pancasila itu dasar negara, di mana dasar negara itu paten. Nah, negara Indonesia yang sudah memiliki dasar negara Pancasila saja masih banyak keributan, masih banyak perpecahan. Ya bukan perpecahan sih, cuman banyak konflik Ya, konflik dalam negerinya. Apalagi negara yang tidak memiliki dasar negara. Jadi negara Indonesia ini intinya kalau misal dia tidak ada dasar negara, berarti dia ini bakal terpecah belah begitu ya. Karena tidak ada ideologi yang menyatukan seluruh masyarakat yang tinggal di Indonesia. Dan juga negara ini bisa dibilang tidak akan berkembang dan malah menemui kehancuran akibat konflik dan perpecahan dalam maksudnya itu dalam negaranya sendiri gitu. Iya jelas, karena mengingat luasnya negara Indonesia, kemudian sudah luas, dia itu terdiri dari pulau-pulau, banyak suku, budaya yang berbeda-beda kan. Nah, dari bahasa yang beda aja bisa jadi suatu masalah. Kita ngomong gini aja, sama saya bahasa Jawa, kamu bahasa Madura gitu. Itu kalau ada suatu nada yang tinggi dikit aja itu udah jadi masalah bisa-bisa. Iya. Nah, karena adanya Pancasila, kita menerapkan saling menerima, saling lapang dada, dan itu sudah suatu kewajiban ya. Jadi ya masih aman. Jadi tidak sampai yang terpecah belah. Tapi untuk negara yang tidak memiliki dasar negara akan sulit untuk maju dan berkembang, seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Nah, karena tidak memiliki dasar
dasar negara itu, negara tersebut tidak memiliki cita-cita, visi misi dan tujuan itu. Jadi ya udah amburadul, negaranya nggak punya tujuan. Jadi dalam Pancasila itu benar-benar dasar sangat dasar, kayak semua itu dari situ gitu asalnya, ya kan, paham kan? Jadi kalau semisal tidak ada ya berarti tidak tercipta rasa saling percaya dan upaya untuk memajukan bangsanya ya. Iya benar. Menjadikan ego masing-masing. Makanya adanya Pancasila dan adanya dasar negara, ideologi negara itu yaitu tadi sebagai apa ya, bukan pengekang sih, lebih tepatnya dia itu penuntun Sumber dari sumber iya, segalanya ya. sumber dari segala sumber itu. Dari situ negara Indonesia itu bersama masyarakatnya bisa menjalankan hidup sesuai dengan Tujuan dan cita-cita. iya, tujuan dan cita-cita bangsa tadi. Seperti itu aja. Wah, tidak terasa ya Kak, kita sudah sampai di penghujung acara podcast loh. Dari banyaknya pertanyaan dan juga lamanya obrolan kita sudah sudah tidak terasa sudah mau selesai. Dari banyaknya obrolan kita obrolkan tadi juga dapat ditarik kesimpulan mulai dari pengertian Pancasila, lalu penerapan Pancasila, cara menerapkannya, bahkan sampai ada pertanyaan yang bagaimana jika tidak ada Pancasila? Pancasila yang merupakan dasar negara, sumber dari segala hukum, dan juga tiap silanya itu mengandung maknanya sendiri. Mulai dari sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, itu penerapannya bagaimana, lalu apakah sudah diterapkan dengan baik di lingkungan yang ada di tempat tinggal kakak, juga sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan juga kita juga tadi membahas ya Kak, apa itu bagaimana seramnya kalau misal tidak ada Pancasila. Betul. Lebih tepatnya tidak ada dasar negara. Iya. Kita untungnya sebagai negara Indonesia memiliki dasar negara Pancasila itu. Nah teman-teman, karena topik obrolan kita di sini sudah selesai dan semua yang perlu dibicarakan juga sudah selesai, saya sebagai pewawancara di sini akan menutup sesi podcast kali ini. Saya sebagai narasumber memohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati pendengar, dan juga pada Mbak Yasmin, saya mohon maaf apabila jawaban saya kurang tepat atau kurang sempurna mungkin, bahkan atau kurang tepat, saya mohon maaf. Saya juga secara pribadi juga mohon maaf kepada para pendengar dan juga kepada Mbak Regi apabila ada kata-kata dari saya yang mungkin menyakiti hati dan juga banyak kata yang tidak tepat atau apapun, karena ya, kita di sini juga manusia yang terus belajar untuk kedepannya supaya semakin baik dan tidak mengulangi kesalahan yang telah berlalu. Terima kasih banyak kepada pendengar yang sudah mendengarkan podcast saya dan Mbak Regi hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.